kelompok peduli terhadap kemanusiaan, terutama terhadap perempuan dan anak. Acara ini memang selalu kami gelar, karena perjuangan tanpa doa dan refleksi, perjuangan itu tidak bernyawa. Dan malam ini kita pada posisi untuk mendukung seluruh perjuangan yang akan sudah dimulai melawan bulan, terutama dalam rangka memperingati Hari Internasional Anti Penyiksaan. Kami mencoba mengangkat beberapa kasus yang memang menjadi bagian dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur tidak bebas dari penyiksaan dan perbudakan, penindasan, eksploitasi yang sampai dengan hari ini kita masih berjuang. Kadang-kadang suara kita di bawah angin, tidak ada yang dengar. Tapi percaya bahwa ada Tuhan. Nah, dan malam hari ini kita bersuara kembali dengan cara yang biasa kita lakukan. 1000 lilin bagi perjuangan melawan penyiksaan dan ketidakadilan yang berlangsung bagi rakyat Nusa Tenggara Timur dan terutama Indonesia. Beberapa kasus patut kita doakan dan juga kita kawal. Kasus Adelina Saud, seorang remaja putri yang direkrut secara non-prosedural, sebetulnya itu adalah perdagangan orang, dibawa ke negeri jiran Malaysia, dipekerjakan tanpa hak-hak yang jelas, disiksa, dan ketika dalam keadaan badan yang begitu berborok, ditidurkan di teras bersama anjing, dan kemudian dia harus berebutan makanan dengan anjing, dan akhirnya dia kehilangan kalium dan gizi, dan ketika ditemukan dalam keadaan sekarat lalu meninggal. Kemarin di pengadilan, di mana sudah banding 2 kali, putusannya adalah bebas murni baginya dan tamparan terkuat bagi bangsa Indonesia, terutama juga kita orang Nusa Tenggara Timur. Ini bukan kasus Adelina Saud dan keluarga. Ini kita sebagai orang Nusa Tenggara Timur yang telah diperbudak dan dihina di negara orang. Oleh karena itu, ini adalah masalah kebangsaan. Kita sudah merdeka, tetapi kita harus juga merebut itu kembali dalam bentuk perjuangan melawan ketidakadilan ini. Kasus yang kedua yang mirip, kalau Adelina meninggal, tapi kasus kedua adalah kasus Mama Marian Cekabo. Nanti sebentar mungkin dia akan berbicara kepada kita. Disiksa sampai akhirnya menjadi difabel. Puji Tuhan dia kembali, dan setelah dia mulai kuat, bersama-sama dia akan berteriak atas kasusnya, di mana ketika di sana diputuskan pelakunya bebas. Jadi korban ada, tapi pelaku tidak ada. Itulah ketidakadilan yang paling keji bagi bangsa Indonesia. Kasus yang berikut adalah bahwa banyak sekali orang NTT yang direkrut dengan cara non-prosedural, lalu kemudian bekerja di negara jiran, menyumbang jasanya habis-habisan, tetapi kemudian dideportasi dan ditahan di rumah detensi. Di rumah detensi ini mereka disiksa, diperlakukan dengan tidak manusiawi, ada yang meninggal dan ada yang sakit. Banyak dari Makassar, dari NTT, dan juga dari Jawa Timur. Kemarin di Jakarta teman-teman berteriak ke kedutaan Malaysia bahwa ini adalah perbudakan modern yang
yang dialami oleh bangsa ini, terutama titik panasnya di Nusa Tenggara Timur. Dan kalau orang Nusa Tenggara Timur diam, maka dia adalah bagian dari penindasan itu. Karena itu sekelompok kecil orang kita yang saat ini mencoba menyadarkan orang NTT dengan acara ini bahwa kita tidak boleh diam, karena itu adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia yang nanti kita rayakan 17 Agustus nanti. Kasus yang terakhir yang sebetulnya marak juga di Nusa Tenggara Timur, penyiksaan terhadap perempuan dan anak itu tinggi. Salah satu kasus yang kemarin cukup heboh adalah kasus pembunuhan ibu dan anak di Tengkase terhadap Astri Manape dan Lail Makabe. Itu bukan hanya kasus yang menyangkut keluarga Manape, tapi itu adalah juga kasus kita bersama sebagai orang Nusa Tenggara Timur harus menjadi tempat aman perempuan dan sekali lagi Nusa Tenggara Timur baik dalam keluarga pun di ruang publik aman, harus melindungi perempuan anak. Kalau tidak maka kita adalah bagian dari penindasan. Kalau hati nuraninya tidak peduli dengan kasus-kasus ini. Kasus ini adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan semua warga negara Indonesia wajib mengawalnya dan berteriak bersama demi keadilan dan kebenaran. Karena itu malam ini doa refleksi kita walaupun sederhana itu sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang berjuang baik di Nusa Tenggara Timur maupun di Jakarta. Dan malam kata pembukaan ini kami sebetulnya mengundang keluarga Adelina Sow, tapi cuaca dan juga komunikasi tidak memungkinkan. Kasus ini akan diangkat dan atas nama keluarga kami sebetulnya ikut meratap bersama mereka, ikut kehilangan bersama mereka, ikut merasa bahwa keadilan yang dititipkan Tuhan kepada negara itu belum terjadi dengan baik. Dan doa-doa kita akan memperkokoh keluarga sehingga mereka tidak merasa sendiri dalam perjuangan ini. Mereka memang orang kecil, tetapi apa yang mereka alami itu sangat besar berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, yaitu penghinaan, penindasan, dan pembunuhan terhadap ciptaan Tuhan. Karena itu atas nama keluarga, terutama keluarga Adelina Sow, kami mengucapkan terima kasih. Kami akan mengirimkan pesan-pesan ini kepada ibunya dan bapaknya supaya mereka tetap tegar ketika mendengar keputusan bahwa majikan yang telah menyiksa anaknya sampai meninggal itu bebas murni, dan kita serahkan kepada tangan Tuhan. Tetapi kita akan bersama-sama meminta negara atas nama rakyatnya untuk kembali mengawal keadilan, karena masih ada kesempatan untuk kita naik banding lagi. Kita tidak tahu dengan cara yang bagaimana, tetapi yang lalu mungkin negara belum terlalu perhatikan dengan baik. Tetapi dengan kejadian ini, bangsa Indonesia itu betul-betul ditampar pipinya. Kita seolah-olah tidak mempunyai harga, sementara jasa bangsa ini dipakai habis-habisan.
Demikianlah kata sambutan saya. Sebetulnya saya tidak koordinator, hanya lebih banyak jadi provokator ya. Karena bukan karena ingin mengumpulkan banyak orang, tetapi itu adalah gerakan hati nurani kami. Beberapa orang yang tidak merasa biasa-biasa saja terhadap kejadian-kejadian yang terjadi, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan orang dan juga penyiksaan bagi perempuan dan anak. Selamat malam, mari kita siapkan hati kita bersama-sama, menyatukan spiritual, meminta kepada Tuhan, tetapi juga komitmen dengan diri kita sendiri. Mungkin kita hanya segelintir orang, tetapi spiritualitas kita itu sangat besar karena kita bersatu. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Mama Pendeta. Seperti yang Mama Pendeta bilang, suara kita mungkin kecil, tapi kita tidak akan berhenti mengkumandangkan suara itu. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita